Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai paham. Kalau kita sholat karena udah azan. Lagi sholat muncul azan lain. Jawabannya tetap sholat. Yang penting usahakan udah azan. Karena sholat tidak sah kalau belum azan. Nah, jadi misalnya nih teman-teman ketiduran. Lalu terbangun setengah 12. Kaget. Lalu sholat zuhur tanpa lihat jam. Dikiranya udah jam 2 misalnya. Rupa-rupanya habis sholat dengar azan. Dilihat jam, waduh berarti tadi belum masuk waktu azan. Kalau kondisinya kayak gini harus diulang. Tapi kalau kondisinya seperti pertama tadi tidak perlu diulang. Artinya apa? Sholat itu bisa dilakukan jika sudah masuk waktu sholat. Masuk waktu sholat bisa diukur dengan adanya azan, dengan jam, atau dengan posisi matahari yang mungkin kita agak sulit mengerti. Tapi yang jelas pada kasus Mbak ini tidak perlu mengulang lagi sholatnya. Yang penting ketika ada azan pertama yang kita dengar, kita jawab dan kita sholat. Semoga bermanfaat ya. Dan lalu di sini like, share video saya ini, follow kanal saya ini, hadir di ceramah live dan tanya jawab bareng aku dan semoga betah belajar di akun ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai paham. Jangan pernah menghakimi siapapun urusan ibadah. Karena hakim yang paling benar adalah Allah. Jangan suka menghina orang-orang yang berbuat maksiat. Karena bisa jadi suatu ketika mereka menjadi orang yang paling taat. Ketika kita lihat orang maksiat, tugas kita bukan menghakiminya atau menilainya. Tugas kita adalah mengajaknya serta mendoakannya. Suatu ketika pada masa Rasulullah ada seorang sahabat yang ketika berperang lalu kemudian dia ingin menusuk dada orang Yahudi. Lalu ketika pedangnya berada di tangan Yahudi itu, kemudian dia bersyahadat. Lalu sahabat Rasulullah ini kemudian menyatakan, ini beneran gak sih? Jangan-jangan syahadatnya karena takut aku bunuh. Akhirnya dia bunuh juga. Lalu kemudian sesampainya di kota Madinah, dia bercerita kepada Rasulullah. Rasulullah marah kepada beliau. Kenapa? Tidak boleh menghakimi syahadat seseorang. Tidak boleh menghakimi kemu'alafan seseorang. Tugas kita hanyalah ketika dia bersyahadat, berarti dia udah masuk Islam. Artinya apa? Rasulullah mengajarkan kepada kita untuk tidak boleh menghakimi siapapun. Setiap orang berhak untuk menjadi lebih baik. Bahkan orang-orang yang sekarang maksiat bisa jadi suatu ketika menjadi orang yang paling taat. Fokus kepada tugas kita aja. Mengajak kepada kebaikan dan kemudian mendoakan mereka tanpa menyakiti mereka. Semoga bermanfaat. Oke di sini like, share video saya ini, follow kanal saya ini, hadir di live ceramah dan tanya jawab aku dan sampai paham. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai paham. Baca Quran terbata-bata. Dosa enggak sih? Dalam dalil dikatakan al-mahirum bil Quran ma'as safaratin kiramim bararah. Siapa yang mahir membaca Quran maka dia akan dikelilingi malaikat Allah. Walladzi yaqra'ul Quran, dan siapa yang membaca Quran wa tataqta dan terbata-bata dia membacanya wa huwa alaihi syakun lahu ajran, maka dia dapatkan 2 pahala. Pertama, pahala karena bacaannya. Yang kedua, pahala karena susahnya dia membaca. So, baca Quran terbata-bata tidak masalah. Pelan-pelan aja, per huruf belajar. Al-mahirum bil Quran. Ya, kelamaan kita akan menjadi ahli Quran. Ingat ada dalil faqra'ul Quran mastata'tum. Baca Quran sesuai dengan kemampuan kita. Jadi enggak usah khawatir kalau terbata-bata justru harus baca. Yang namanya tadarus itu belajar. Madrasah tempat belajar. Tadarus madrasah ya kalau kita salah nggak apa-apa. Namanya kita belajar. Lama-kelamaan nanti bisa kok. Semoga bermanfaat ya. Yang lalu di sini like, share video saya ini. Follow kanal saya ini. Hadir di ceramah live dan tanya jawab bareng aku. Dan semoga betah di belajar di akun ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai paham. Kanela, aku pengen banget baca Quran. Tapi tuh kadang-kadang gak bisa. Jadi aku baca Latinnya. Terus kalau seandainya aku cuman ngafal aja nih, ngulang hafalan. Oke. Nah teman-teman, bagi teman-teman yang gak bisa nih baca Quran. Boleh gak baca Quran Latinnya aja? Jawabannya kalau selama-lamanya gak boleh mbak. Jadi seperti ini. Quran Latin itu digunakan untuk belajar, bukan untuk membaca Latinnya. Jadi seperti ini. Ketika kita membaca Quran sambil belajar, baca Arabnya dulu. Kalau terkendala, baru baca Latinnya tuh. Nah, coba lagi baca Arabnya, Mbak. Kalau terkendala, baca Latinnya. Baca Arabnya, terkendala lagi, baca Latinnya.
Itu lakukan terus berulang-ulang. Nanti lama-lama bisa kok baca Al-Qur'annya. Karena memang belajar Al-Quran sampai bisa hukumnya wajib. Nanti kalau udah bisa baca hukumnya menjadi sunnah. Jadi sebenarnya baca Quran mesti bahasa Arab. Semangat ya belajarnya dengan Quran Latinnya. Tapi kalau untuk mengulang hafalan atau sekedar berzikir nggak masalah. Tidak masalah untuk dilakukan. Jangan lupa tetap belajar Quran ya sampai bisa. Tetap semangat, semoga bermanfaat. Nela Luki di sini. Like, share video saya ini. Follow kanal saya ini. Hadir di ceramah live dan tanya jawab bareng aku dan sampai paham. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.